Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Wardaza Fatima and my name double 21230 123. Oke, di sini saya akan mempresentasikan beberapa pengertian menurut hakikat tujuan pendidikan Islam. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya hakikat pendidikan Islam itu tidak lepas dari yang namanya sebuah arti kata hubungan timbal balik manusia dengan satu dan lainnya. Karena dalam secara umum, pengertian dari pendidikan Islam itu sendiri mengacu pada makna asal kata yang kata pendidikan yang hubungannya dengan ajaran Islam. Dalam hal ini dituntut dalam pendidikan Islam yang sekaligus menggambarkan apa yang dimaksud pendidikan Islam itu secara umum. Oke, selanjutnya pengertian pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut dengan tarbiyah, yang berasal dari kata robba ya robbu atau robba yurabbi, yang berarti menambah, bertumbuh, memperbaiki, menjaga, dan memelihara. Menurut Abdurrahman Albani, dari kata-kata tersebut disimpulkan bahwa pendidikan itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik, dan yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, dan yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya, dan yang terakhir, proses ini dilakukan secara bertahap. Sedangkan tugas-tugas pendidik dalam pendidikan Islam dirumuskan dengan penggunaan beberapa istilah dalam konteks pendidikan Islam. Yang pertama itu mu'allim, dan yang kedua itu murabbi, dan yang ketiga itu mu'addib. Yang pertama itu mu'allim, yakni orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjalankan fungsi dalam kehidupan. Dan yang kedua itu murabbi. Kata murabbi berasal dari kata Rabb, yakni Tuhan. Tuhan adalah sebagai Rabb Alamin, ya, yang artinya itu menciptakan, mengatur dan memelihara alam seisinya, termasuk manusia. Nah, manusia ini sebagai khalifahnya diberi tugas untuk menumbuh kembangkannya, untuk mengatur dan memelihara alam seisinya. Dapat kita lihat dari pengertian ini, tugas pendidik adalah mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan bahaya atau malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dan fungsi pendidik. Nah, tugas dan fungsi pendidik ini dapat dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran. Yang pertama itu sebagai pengajar atau yang disebut instruksional, dan yang kedua itu sebagai pendidik atau yang disebut dengan edukator, dan yang ketiga itu sebagai pemimpin atau yang disebut dengan manajerial. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya. Yang pertama itu sebagai pengajar atau instruksional, yang bertugas merencanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan. Oke, selanjutnya dasar tujuan pendidikan Islam. Dasar tujuan pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah semua acuan dan rujukan yang akan memancarkan ilmu pengetahuan dan tentunya telah diyakini keberadaannya dan kesahannya. Di antaranya dasar-dasar tujuan pendidikan Islam ini adalah yang pertama itu Al-Quran, sumber pedoman Islam, dan yang kedua As-Sunnah, yang dianut oleh Rasulullah SAW, dan yang ketiga itu ijtihad.
Oke, selanjutnya tahapan tujuan pendidikan Islam. Menurut Ahmadi, pendidikan Islam terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tujuan akhir, dan yang kedua tujuan umum, dan yang terakhir itu tujuan khusus. Yang pertama tujuan akhir. Pada dasarnya, tujuan ini sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai ciptaan Allah, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa, mengantarkan subjek didik kepada Khalifatullah di bumi dan memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua itu tujuan umum. Tujuan ini berfungsi sebagai arah yang pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik sehingga mampu menghadirkan dirinya sebagai pribadi yang utuh. Dan yang terakhir, tujuan khusus. Tujuan ini berfungsi relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan di mana perlu disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan selama masih berpijak pada kerangka tujuan tertinggi, terakhir, dan umum. Oke, selanjutnya tujuan pendidikan jasmani dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tujuan pendidikan jasmani atau yang disebut dengan ahdaf al-jismiyah. Dan yang kedua itu tujuan pendidikan akal atau yang disebut dengan ahdaf al-aqliyah. Dan yang ketiga tujuan pendidikan ruhani atau yang disebut dengan ahdaf ar-ruhiyah. Dan yang terakhir itu tujuan pendidikan sosial atau yang disebut dengan al-ahdaf al-ijtimaiyah. Nah, yang pertama tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani ini sangat penting bagi manusia sebagai khalifah untuk mengatur, mengelola, mengeksplorasi sebuah daya alam. Dalam pandangan umum, kemampuan untuk memainkan peran manusia di dunia ini diperlukan sosok manusia yang sempurna dan kemampuan atau kekuatan atau yang disebut dengan al-qawi. Nah, keunggulan ini, kekuatan fisik memberikan indikasi salah satu kualifikasi Talut menjadi raja. Dan yang kedua itu tujuan pendidikan ruhani atau yang disebut dengan ahdaf ar-ruhiyah. Tujuan ini dalam pendidikan Islam diistilahkan dengan ahdaf al-ruhiyah ini bagi yang betul-betul menerima ajaran Islam tentu akan menerima keseluruhan cita-cita ideal yang ada di dalam Al-Quran. Peningkatan iman dan kekuatan jiwa seorang mampu menunjukkan dirinya untuk taat dan tunduk kepada Allah, untuk melaksanakan moralitas Islami yang telah diteladankan ke dalam perilaku Rasulullah SAW. Sebagaimana dibuktikan dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azimil khalqil la'ala wa innak. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan akal atau yang disebut dengan ahdaf al-aqliyah. Tujuan pendidikan akal ini mengarahkan kepada perkembangan integrasi seorang manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan telaah terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah dan penemuan ayat-ayat membawa iman seseorang kepada Sang Pencipta. Oke, selanjutnya kesimpulan dari tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, mengarahkan peserta didik agar taat menjalankan semua ajaran agama dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, baik dalam segi jasmani, rohani, emosional, maupun intelektual. Dan yang terakhir,
bertanggung jawab terhadap individu maupun sosial, serta mampu berperan secara maksimal untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hamba Allah yang mempunyai ketakwaan yang kuat. Dan yang terakhir, mampu bersikap mandiri, menyesuaikan diri, dan memenuhi tantangan hidup dan tantangan zaman.